pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Oh, gue jadi mikir ya. Kemarin Sobat Gozi semuanya itu milih gue tuh karena apa? Ganteng? Kayaknya kagak sih. Apa karena mirip Prabowo dulu gemoy gitu? Dulu ya kan, kalau lu lihat video gue kan gemoy, tapi nggak joget gitu kan. Duit nggak ada sih dulu ya, maklum lah ya. Tadi kalau Panji kan di stand-up-nya bilang banyak orang memilih karena tampang atau juga karena ngasih uang, ada yang ngasih gocap, ada yang ngasih cepet, yang semakin banyak akhirnya akan dipilih. Terus salah nggak sih kalau misalnya seseorang itu memilih calon kandidat, baik itu presiden gitu ya, baik itu legislatifnya di DPR, DPRD, DPD, itu karena tampangnya doang? Boleh nggak sih gitu? Apa karena lu jelek aja lu protes, ngapain sih lu milih ganteng gitu ya? Pertama gini, secara teori gitu ya, bahwa memang karakter behavior ya dikategorikan dalam 3 hal. Pertama adalah secara psikologis, yang kedua adalah pemilih sosiologis, yang ketiga adalah pemilih rational choice. Ini nggak bisa dibilang salah dan benar, tapi mengkategorisasikan. Nah, psikologis itu kayak mana? Psikologis itu bukan hanya tampang, ganteng, handsome-nya aja ya. Tapi bisa juga psikologis itu karena suaranya, karena intonasinya. Anies secara fisik misalnya nggak ganteng, tapi perawakannya, penyampaian kata-katanya itu juga ada faktor psikologisnya. Atau caleg-caleg ya, banyak yang ganteng-ganteng, gue gak bisa nyebutin lah ya, misalnya banyak artis-artis gitu kan, dan itu kan secara aspek psikologis orang akan lebih yakin itu akan milih ini, atau videonya meyakinkan kalau dia lihat di YouTube ataupun melihat di sosial media. Jadi ada orang-orang masyarakat yang memilih karena psikologis, dan itu wajar, dan banyak orang yang memilih karena itu. Yang kedua, ini jarang dibahas, tadi Panji juga nggak bahas. Orang memilih karena sosiologis nih, ikatan emosi gitu ya. Karena satu partai, satu suku, satu agama, satu ras, satu ikatan gitu ya. Itu satu ikatan emosi. Yang ketiga, rational choice. Rational choice itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif dulu, misalnya tadi orang melakukan money politik, itu adalah bagian juga pemilih dalam rational choice. Ketika ada orang mendapatkan 50.000, terus ada yang memberikan lebih dan dia memilih ya, dia memilih yang lebih besar, itu adalah pemilih yang rational choice. Tapi ada juga rational choice yang positif. Dia memilih karena misalnya, oh ada gagasannya yang dia bawa. Oh karena track recordnya yang dia bawa. Oh, karena sudah ada bukti yang dia punya. Dia bisa memberikan banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia bisa kalkulasikan. Poinnya adalah kalkulasi, untung rugi. Jadi, dalam poin ini, gue berpikir bahwa mau tampang gitu ya, mau itu rasional maupun sosiologis, itu adalah sah-sah saja dalam perilaku pemilih. Nah, yang paling itu juga adalah kita sebagai kandidat gitu ya. Bukan berarti, wah, nggak bener nih kita, berarti yang penting kita punya gagasan aja, nggak peduli sama tampang kita. Toh kita juga sebagai seorang pemimpin juga harus mencerminkan satu wajah yang berseri gitu ya, wajah yang good looking ya. Good looking itu bukan berarti hanya perawatan terus ya, tapi bersih, bersahaja gitu ya, karena kita adalah representasi dari masyarakat. Jangan kita tampil selengean misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah bukan hanya itu yang kita cerminkan, tapi bagaimana juga gagasan-gagasan kita, kapasitas kita ya. Jadi bukan hanya good looking yang kita punya. Rasulullah SAW misalnya, para sahabat Nabi misalnya, bukan hanya beliau adalah orang-orang yang memiliki karismatik, tapi beliau juga adalah orang yang amanah, orang yang siddiq, orang yang fatonah, orang yang cerdas, orang yang tablik, orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan jelas. Inilah yang gue pikir para pemilih, para masyarakat butuhkan. Mensrea ini, ya kalau gue ingat banget, bukan dikhususkan untuk menyindir para politisi-politisi gitu ya, tapi menyindir para pemilih-pemilih bahwa jangan ya memilih hanya good lookingnya saja, tapi
tapi juga satu paket. Good looking boleh, tapi juga gagasannya ada, isinya ada, penyampaiannya ada, dan bagaimana dia bisa mengukur bagaimana kinerja dia. Nah, inilah yang gue pikir, gue sebagai pribadi terus belajar ya. Dan gue pengen tahu nih ke sobat gue semuanya, kemarin lu semua milih gue itu karena apa? Ya siapa tahu ada yang milih gue karena ganteng lagi. Izin. Oke, see you.